Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sawitri, CGP Angkatan 4 Kabupaten Sragen. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Pertama, siswa saya harus memahami apa yang telah saya sampaikan. Siswa saya harus memperoleh nilai yang bagus. Siswa harus menguasai semua materi yang saya sampaikan. 4. Siswa harus patuh pada guru. Kelima, lebih mengutamakan penilaian kognitif dibandingkan aspek lainnya, misal aspek keterampilan dan karakteristiknya. Keenam, siswa di dalam kelas harus tenang dan diam memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru. Nah, teman-teman, intinya sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya selalu beranggapan bahwa siswa-siswa saya di dalam kelas saya harus menguasai semua materi yang saya sampaikan. Mereka harus mampu memahaminya. Kemudian saat evaluasi harus mendapatkan nilai yang bagus. Jika ada yang tidak bagus, saya akan melakukan remedi. Setiap di dalam kelas harus selalu tenang, diam, tidak boleh jalan ke sana kemari. Itulah saya kemarin. Namun sekarang, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Pertama adalah saya merubah mindset saya bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Sebagai pendidik harus lebih cermat dalam melihat bakat dan minat siswa. Dalam hal ini, saya memberi kebebasan kepada siswa dalam menuangkan ide-idenya. Meskipun saat itu adalah pembelajaran bahasa Indonesia, mungkin dengan tematik, namun fokusnya mupelnya adalah bahasa, saya tidak melulu harus mewajibkan siswa saya menulis, tidak. Tapi jika ada siswa saya yang dia punya hobi menggambar, saya akan membuat dia bercerita dengan menggambar. Ceritakan dengan gambarmu. Seperti itu misalnya. Misalnya saya punya tugas seperti tadi pagi. Teman-teman yang lain bercerita tentang kegiatan di hari Minggu saat membersihkan rumah bersama orang tua. Namun ada siswa saya yang kalau disuruh menulis, dia itu sangat sulit. Lama. Terus mikirnya juga lama, nulisnya lama, makan waktu sekali. Kemudian saya tahu dia itu punya kegiatan yang sering dia lakukan di saat saya mengajar. Apa? Dia sering menggambar di bawah kolong meja karena takut ketahuan dan takut saya marahi mungkin ya. Sekarang saya selalu beri kesempatan dia, coba gambarkan kegiatanmu kemarin. Kamu tadi kemarin ngapain sama ayah dan ibu? Saya bersih-bersih rumah, Bu. Sekarang coba kamu gambar. Alhasil dia menggambar kegiatan dia dan ibunya. Meskipun gambarnya belum sempurna, tapi itu sudah cukup menceritakan tentang kegiatannya kemarin. Nah, kemudian yang ketiga, tidak lagi fokus pada penilaian aspek kognitif saja, namun juga keterampilan, karakter juga saya lebih gali kembali karena ternyata setelah pandemi ini teman-teman terjadi degradasi moral istilahnya ya. Moral anak-anak itu semakin turun. Rasa sopan santun, keengganan, kepedulian itu sepertinya sudah mulai luntur. Dan itu adalah menjadi tugas kita sebagai pendidik untuk kembali membangkitkannya. Rasa empati, simpati, rasa hormat, menghormati, saling menyayangi antar sesama, itu perlu kita tumbuhkan kembali. Kemudian lebih memerdekakan anak dalam belajar. Hal ini saya membuka kesempatan yang besar untuk anak-anak setiap saat memberikan ide apa yang harus kita lakukan hari ini dalam pembelajaran hari ini. Misalnya dengan kemarin kelas saya mengadakan pasar kelas karena kita mau belajar tukar-menukar uang. Kalau ke pasar nggak mungkin, pandemi masih ramai seperti ini, nggak boleh, apalagi anak kelas 2. Akhirnya kita sepakat berdiskusi bagaimana kalau kita membuat mainan pasar-pasaran, pasar kelas namanya. Jadi semua siswa boleh membawa dagangan ke sekolah.
Terus mereka berjual beli antar teman. Kemudian ada bapak ibu guru yang ikut turut andil dalam pasar kelas ini. Sangat seru sekali dan saya sangat senang, anak-anak bahagia menikmati pembelajaran. Saya sangat senang karena ini ada bagian dari Merdeka Belajar. Kemudian belajar tidak harus selalu di dalam ruangan. Nah, saya sering beberapa kali mengajak anak-anak keluar ruangan. Dari kemarin praktek membersihkan lingkungan kelas, halaman kelas terutama yang masih kotor, untuk menunjukkan seperti apa sih lingkungan yang bersih itu, lalu bagaimana lingkungan yang kotor itu, bagaimana sikap kita jika melihat lingkungan yang kotor, seperti itu. Dan apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Pertama, membuat kesepakatan kelas bersama siswa sebagai wujud merdeka belajar. Kedua, membuat budaya belajar bersama siswa sebagai wujud menghargai nilai budaya. Selain akademik, saya juga mengajarkan tentang budaya daerah. Saya senang sekali dengan batik. Saya memperkenalkan anak-anak pada batik. Karena masih kelas 2, tentunya kalau soal cantik belum. Saya melakukannya lewat kolase. Jadi anak-anak membuat motif batik sendiri, di kolase sendiri pada pot bunga, pada kertas karton. Jadi bisa membentuk sesuatu. Kemudian sebagai pendidik, saya harus lebih among lagi dalam menuntun segala kodrat yang ada dalam diri siswa saya. Banyaknya karakter dalam kelas saya menuntun saya harus lebih membuka hati, membuka pikiran, bersabar, lebih ngemong lagi terhadap anak-anak, apalagi anak-anak kelas 2 yang notabene masih sangat-sangat ibuan. Kemudian mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran, karena memang pada dasarnya anak-anak jiwanya adalah bermain dan selalu ingin bermain. Pendidikan permainan yang mendidik itu sangat diperlukan. Seperti kemarin pernah kita bermain engklek untuk permainan perkalian dan pembagian, di mana setiap kotak-kotak itu berisi angka. Saya berikan soal 2 kali 3. Di dalam kotak ada tulisan 4, 6, 8 dan sebagainya. Coba kamu loncat ke angka jawaban dari pertanyaan bu guru. Nah, dari situ anak-anak belajar, oh iya, ini kali ini. Jadi ingat, 2 kali 3 berapa? 2 kali 2 berapa? Meskipun masih kecil ya, kalau disuruh menghafal kadang juga kesulitan. Mungkin dengan bermain mereka lebih seru. Ya, menerapkan student center learning. Lagi-lagi mengaktifkan siswa. Siswa harus diaktifkan, tidak hanya sebagai pendengar kita. Mereka punya ide, mereka juga berhak mengeluarkan ide-idenya. Beri kesempatan kepada anak-anak untuk ayo kita buat masalah, kita pecahkan bersama siswa. Biarkan mereka berkembang dengan pemikirannya sendiri. Dan kita menuntunnya, mengarahkan jika masih ada terjadi kesalahan. Hal ini sangat penting untuk menerapkan kompetensi belajar abad 21. Pertama, critical thinking dan problem solving skill, yang mana anak-anak dituntut untuk berpikir kritis dan mampu memecahkan masalah yang ada dalam kehidupannya. Kedua, creativity dan innovation. Siswa harus lebih kreatif dan inovatif. Selain itu juga communication skill. Anak-anak sekarang kita harus melatihnya dengan komunikasi yang baik. Keterampilan komunikasi itu sangat dibutuhkan dalam segala aspek kehidupan, dan itu sangat membantu dalam mencari relasi kerja nantinya. Collaboration. Dengan berkolaborasi, anak-anak akan belajar menghargai, belajar untuk menemukan ide-ide baru dengan sharing pada teman, mendengarkan pendapat, berbagi pendapat, seperti itu. Demikian paparan dari saya. Salam bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.